Mas Toto, apa kabar? Sehat ya Mas Toto? Ada suara nggak nih gua? Ada Mas Toto. Nggak ada. Ada siapa tuh tadi yang lewat Mas Toto? Wah aja nih. Habis potong rambut ya Mas Toto? Licin banget bang. Mengkilat ya bang ya? Yoi. Gimana bang, sehat semuanya? Sehat Mas Toto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku kayaknya di studio terus nih Mas To. Beberapa hari kemarin kan karena gue 15 ini baru aktif gawe gue. Halo Matias. Nampakan. Kan kemarin pas WFH gue jadi apa gue kerjain di studio aja. Ya ngerjain kerjaan kantor, ya ngerjain kantor. Woi Mas Rudet, kamu di mute loh Mas. Suaramu loh Mas. Di mute. Nah, udah masuk, udah enak. belum. Depan banget tuh Mas Rudet. Glowing ya. Cakep dong Mas. Enggak, aku udah balik di Jogja ini Mas. Gitu. Oh, udah dari apa ya? Bulan April Mas kemarin tanggal 5. Ini lu pakai handphone ya, Det? Iya Mas, gimana? Kurang ini ya? Dia kalau di landscape-in bisa nggak sih? Di landscape bisa dong. Bisa Nah, terus. puter dulu ya. Sabi terus. Se. Biar enak ntar di YouTube-nya. Oke. Ntar aku pakai stand soalnya nih. Waduh, keren buat aksi ya. Yoi. Gini. Nggak ngaruh. Rotate tuh Mas. Rotate screen-nya. Oh iya. Rotate Belum Bang. Kak Mo. Yoi, udah kan? Nah, Kak Mo di studio siapa nih Kak Mo? Kak Mo di mana Kak Mo? Tadi katanya lagi di Jakal nih Kak Mo. Tempatnya UU. Menurut info. Kak Mo nggak ngeblur nih sekarang. Minjem laptop. Oke. Nggak kuat ya. Sama kayak gua. Laptopnya baru. Suaranya kita kenal tuh. Yoi. Duta ini. Duta Fresti Madu. Hei, Bos Dendi. Bos Dendi Jogja. Sehat minumannya? Loh ya sehat semua. Nih, ngopi lah. Waduh. Ini nggak boleh rokok ya? Campur banget. Boleh dong, jam boleh dong. Ngopi. Bebas Mas Toto. Nggak ada larangan boleh nih. Ya? Belum mau ngambil yang lain juga Mas. Sikat dong. Kepikir bawa Amer kali. Baik. Enak sih. Video lah, sini. Rangkau. Bisa ya. Kita ngobrolin apa ya Mas Bim dan Pak Aldi ini? Nongkrong sih. Lah. Kita nggak seserius Kisi itu. lah. Kita nongkrong karena udah jarang nongkrong. Temu kangen aja nih. Studio Mas Itu Toto dia. nongkrongan seru nih. Lu Gimana ini Mas Bim, Mas Ol? Sehat-sehat? Sehat dong. Nggak, ini cloud gaming tuh kayak diadakan dalam artian kayak kita udah mulai terbatas. Ngecek ya? Pandemik-pandemikan. Kita pengen ya sesi nongkrong itu diseringin walaupun lewat digital lah. Karena kan kesempatannya bisa dibentuk dalam artian ya ngebahasnya bisa lebih fokus, ngobrolinnya juga bisa lebih panjang ya gitu-gitulah. Nah ketemunya kemarin gue ngobrol sama Aldi, lo berdua seru untuk diangkat dari point of view tato dan graffiti. Kan dua-duanya aktif di studio masing-masing kan? Masih sih. Studio orang sih Mas. Nah lo kalau boleh diceritain dikit, lo joinnya di studio apa nih? Kenalin nih. Ini nanti. Wih. Bangun banget. Adel ngapain di situ?
Gue gak mau langsung. mau. Jadi Coba Mas Rudet. kemarin kan sempat nato di Jogja, terus ada temen di Bali yang ngajakin gabung di studionya dia. Terus aku pindah ke Bali itu bulan Desember sebelum tahun baruan tuh pindah ke sana. Terus habis itu ya nggak lama kemudian pindah ke studio baru lagi. Ada yang sama teman-teman Jogja nih, gabung satu studio gitu. Sampai akhirnya kemarin di bulan Maret ya, pokoknya habis nyepi tuh, kondisi Bali ya gitulah, pariwisatanya parah banget. Terus akhirnya kita mutusin buat balik dulu, cabut balik ke Jogja lagi, gitu. Tapi Baru berapa bulan lu padahal tuh ya? Iya, baru 3 bulan lah Mas Om. Udah kondisinya kayak gitu, mau nggak mau harus balik dulu kan. Soalnya bener-bener di sana bener-bener mati gitu. Pariwisatanya kan kayak yang turis-turis gitu pada cabut semua balik. Udah nggak ada yang ini lagi di sana. Lokal juga kalau orang lokal juga mereka lebih milih nato ke yang studio-studio lokal juga gitu. Tapi geng tato Bali sama Jogja beda yang lo join? Sebenarnya sih sama-sama aja ya, cuma kan karena aku juga studio kebanyakan anak-anak Jogja, jadi lebih intensnya ya main sama mereka aja sih. Tapi masih nyempetin sih kalau ke anak-anak yang di scene graffiti, aku masih main juga. Anak-anak Bali masih sering main. Gitu. Doang nggak gambar lu? Sempat gambar Nama 3 kali. Nama studionya apa anda? Kalau yang pertama tuh aku gabung di ini Eversign. Eversign tuh yang handle juga teman anak Bekasi sih. Terus dulu sempat kuliah di ISI kan dia. Sampai dia pindah duluan ke Bali. Terus habis dari Eversign kemarin aku bulan Februari yang teman-teman Jogja nih dibukain studio baru namanya Home dari bahasa Perancis ya. Yang cowok artinya laki-laki itu. Itu aku pindah ke situ bulan Februari tanggal 23. Baru ya pindah. Kawan-kawan semua lah ya. Teman-teman Jogja, teman-teman serumah di sana. Jadi semuanya tuh anak-anak Jogja tuh Mas isinya Mas? Yang di studioku kebanyakan anak-anak Jogja Mas Tok. Cuma ada anak Bali juga satu, terus ada 2 anak Palembang, masih temannya anak-anak juga sih. Di ini ya. Teman-temannya si Sky, Cioner gitu-gitu. Teman-temannya Sky di sana ya? Ada berapa teman di studio? Di mana Mas? Totalnya? Totalnya itu yang anak Jogja tuh 1, 3, 5. Jogjanya ada 5, terus yang dari Palembang 2, dari Bali 1. Rame. Banyak ya? Sama ada dari Surabaya 1. Terus kalau yang backupin di studio juga, yang di studioku sendiri itu ada 1 orang dari Jogja juga. Kalau yang di studio yang satunya dari Bali ada. Maksudnya yang backupin lu tuh gimana? Backup tuh dia yang nyiapin kalau kita mau nato Mas Ol, kayak dia yang prepare. Jadi kita cuma tinggal desain, asisten ya. Asisten. Kita tinggal desain, terus paling ngeprint gambar, segala ininya yang nyiapin ya si backupnya itu. Oke. Itu. Kalau Mas Tok, Itu lu satu studio gitu
banyak 8 orang itu sistemnya gimana, Det? 8 orang ini kebagi di 2 studio, Mas Ol. Kalau sekarang dari bulan Februari kemarin kebagi di 2 studio. Kebetulan juga kayak mother studionya tuh, yang studio yang pertama si Lavip ini kan traffic customer-nya kan lumayan bagus juga. Jadi buka studio yang kedua tuh kebanyakan masih lemparan dari studio yang pertama. Jadi emang tadinya kan emang mau dipisahin nih yang Lavem buat yang cewek-cewek aja nih, perempuan-perempuan gitu, terus yang home buat yang cowok-cowoknya. Cuma pas kemarin baru-baru awal jalan gitu kan tetap masih ini aja kan, ngisi trafficnya biar kelihatan rame dulu gitu. Jadi masih ya dibagi-bagi gitulah. Tapi bagus sih ini ya prospeknya. Itu. Sebelum terlalu jauh, coba ke Mas To dulu. Mas To, kalau Lau lebih studio sendiri ya Mas To? Ya, alhamdulillah studio sendiri. Kenapa tiba-tiba akhirnya menjalankan apa nama studionya Mas To? Anonymous Tattoo House. Gak jauh-jauh dari Gardu House lah, gue ada house-house-nya. biar kerasa di house banget ya Mas ya. Biar kerasa di rumah. Kenapa namanya Anonymous Mas To? Sebenarnya wah ini kalau diceritain ini panjang nih ya ceritanya. Apa kita punya waktu banyak kok? Apa? Oh gitu ya. Enggak, sebenarnya dulu tuh zaman Oke, itu bercerita. Ini gue masih di Phoenix dulu sama Made di Cinere. Itu emang pas ketika kita sama anak-anak bareng sama Made tuh udah ada rencana emang yuk kita buka bareng-bareng aja gitu. Akhirnya gue jalan sama beberapa temen gue di Phoenix yang mungkin Mas Rudet juga kenal kali. Dia sekarang di Bali masih Ile Petani Bian. Kamu kenal nggak? Nggak kenal sih Mas. belum aja sih mungkin, ntar juga kalau udah ketemu pergaulan pasti ketemu sih, pasti ketemu. Iya. Nah akhirnya tuh kita sempet jalan lah nyari studio segala macam dan nyari nama. Dulu tuh sebenarnya kita tuh namanya Praying dulu. Praying tuh dengan tinta tapi namanya. Gak usah senyum-senyum kamu Mas Rudet. Itu gak enak nih. Aku nih cerita loh. Iya Mas Toto. Aku mendengarkan ceritamu Mas Toto. Pada akhirnya ya sudah nama itu dipakai orang ya akhirnya gue 2014 udah nggak jelas, akhirnya berhentilah berkarya di tato. Sampai akhirnya 2019 awal tuh akhirnya gue memutuskan untuk ya udah buka studio lagi deh. Tadinya sebenarnya mau buka kopi karena waktu itu kan lagi banyak yang buka warung kopi kan. Cuma ternyata setelah dilihat-lihat kok yang lebih mahal ternyata ya bukanya ya gitu ya. Equipment-nya segala macam, tempat segala macam tuh lebih lumayan mahal lah. Pada akhirnya ya udah memutuskan untuk buka studio tato sekalian, istilahnya studio ini dipakai buat ya enggak spesifiknya memang untuk kita nato, tapi memang gue lebih memanfaatkannya untuk segala ruang aja sih ya, kayak gue ngerjain kerjaan yang lain ya, gambar ya apapun lah yang berhubungan sama kebiasaan gue aja ya gitu. Makanya kenapa gue akhirnya nama Anonymous ini karena sebenarnya gue lebih bingung yang nyari namanya apa yang enak dan yang gampang diingat orang lah gitu. Akhirnya dapat masukan lah dari Tias, udah Anonymous aja kan, memang dia nggak ada nama kan. Ya udah ternyata pas didengar oh ya enak juga gitu. Akhirnya tercetuslah Anonymous Tattoo House. Tadinya mau tattoo studio, color. Akhirnya ya udahlah Tattoo House aja gitu, karena gue berpikir ini rumah kedua gue yang emang bisa gue pakai untuk berkarya. Filosofi banget loh. Gokil guru gue ya. Mantap ya. Mantap.
Mantap. Iya nih ya. Ada dia. Halo, Bang. Ada Muka lu mana? tuh. Nggak Muka. sopan lu. Muka. Gue Sorry Bang, gue Gue pakai laptop kantor, kamera depannya rusak. Ya udah kamera. Iya. Sepik. Kelihatan ganteng lo. Coba kasih lihat ganteng lu lah. Padahal mah Anjir, serius gak lagi bisa sama ini. siapa sih emang? Tuh, kalau gue nyalain kameranya malah mati, hilang gambarnya. Cakepan gini lu. Ya udah. Kira seperti itulah. Ya kurang lebihnya. tapi di studio lo ada yang ikut ini juga Mas Tok. Apa? Baru ini mulai. Ya, baru ini mulai nih gua kedatangan beberapa teman-teman yang memang mau merambah dunia pertatoan nih. Salah satunya ini nih Mas Ganteng ini nih. Mas Ganteng dia nih. Yang bener loh. Iya, tiba-tiba dia mau belajar dong Bang. Ayo, gue bilang. Di studio boleh, gue bilang ayo kita sama-sama belajar, gue bilang. Karena kan ya masih belajar lah. Akhirnya nih Dian, dan satu lagi yang nongol itu barusan si cewek putih itu tuh. Adel. Oh, Adel lagi belajar di tempat. Adel udah bisa itu. Udah jago dia Mas. Iya. Ya bener loh. Jadi dua kawan-kawan ini berminat untuk merambah ke dunia rajah, ya udah akhirnya aku coba untuk yaudah yuk kita belajar bareng gitu. Keren. Ya, mungkin mereka berdua nanti yang nggak tahu ya, gitu nggak sih Bang? Iyalah. Oh, gitu. Anjing banget nih mukanya. Gak enak kayak tempe ya muka lu. Rusak Bang kamera gue Bang, serius. Tapi ada bedanya nggak sih mengelola studio sendiri sama ikut sama orang gitu? Wah, iya, lo berdua. beda sih. Rudet. Kalau gua beda sih, lebih seru aja sih. Jadi gua lebih tahu yang tadinya gua cuma ngikut orang, gua tahu datang doang terus nato. Sekarang gua bener-bener yang kayak gua harus maintain, gua harus ngurusin ini itu, gua harus ngurusin apa yang kurang, apa yang harus dibeli, ya gitu-gitunya lah. Perdapurannya tuh yang bikin gua jadi dulu ternyata untuk ngikut orang sering ini ya gitu. Pisahin duit segala macam dan lebih lebih santai aja gitu kalau punya sendiri ya, masih nyewa sih tempatnya tapi kayak lebih seru aja kalau buat gue sendiri, lebih bebas sih kayaknya. Kalau mau gua apa-apain gitu nih ruangan, mau gua apa-apain tuh kayak lebih asik aja. Sesimpel itu aja sih. Bedanya kalau ikut orang gue lebih gampang aja, udah tinggal datang, nato, udah selesai pulang. Iya, itu tuh. Gak mikirin apa-apa gue. Kayak ya mungkin kalau ikut orang sih enaknya kayak kita nato udah disiapin, terus nggak begitu pusing mikirin ini ya, kayak manajemen segala macam gitu. Cuma mungkin ya tetap lebih nyaman kalau ada studio sendiri sih, kayak yang private, terus ya bisa ngatur kapan aja jadwalnya gitu. Kalau ikut ke orang kan mau nggak mau kita udah disediain nih, jadwal kita juga udah diatur, yang kayak kerja aja, udah jatuhnya kerja. Terus libur yang cuma satu hari dalam seminggu gitu, ya ada plus minusnya sih, gitu aja. Ke tiap hari ya, mau ke tiap hari tapi ya. Iya Mas, nongkrongnya tiap hari. Itu bukan serunya dari dunia tato ya, maksudnya lingkungan yang apa tuh Mas? Ya maksudnya lingkungan yang datang tuh orang-orang yang ya entah doyan minum, entah doyan hal-hal yang kayak gitu dah. Enggak juga sih sebenarnya. Mungkin kalau yang studio sendiri dengan kayak trafiknya lebih santai, pasti banyak nih
kesempatan buat Nongkrong. nongkrong santai-santainya gitu. Sebenarnya itu yang seru sih sebenarnya. Cuma kalau kayak yang kita kerja di studio yang trafficnya lumayan kan, malah nggak ada waktu lagi. Jadi jatuhnya berangkat gitu di studio yang tempat aku kerja nih ya. Aku berangkat jam 11 nih. Jam 11 berangkat, terus nanti sampai studio kerja gitu, terus balik jam 5. Habis itu balik juga studio udah yang benar-benar ya udah kita keluar dari studio, nggak masih nongkrong di studio lagi gitu. Soalnya emang ya untungnya sih aku dapat studio yang enak sih menurutku malahan kayak gitu. Jadi kalau mau nongkrong malah kita ke tempat lain gitu, bukan di studio lagi. Studio. Ya. Tapi di tempat Kecuali tato kalau juga emang- nongkrongan ya? Enggak sih. Party lah bro. Mantap. Enggak. Kelihatan sih lo lebih klimis sih. Kelihatan lebih klimis sih. Nggak salah ya Mas Rupiat ya. Kayaknya nggak salah. Ini benar. Ya gitu sih enakan beres studio balik paling ntar sampai rumah juga istirahat bentar, masih gambar-gambar lagi, kadang masih ada nyiapin lagi buat yang appointment besok gitu. Jadi besok ada appointment, datang gambar paling tinggal nunjukin aja ke klien, revisi dikit, habis itu ya udah kita nato lagi gitu. Menarik. Sesama artisan atau penggiat tato, itu dunianya mirip sama kayak graffiti. Maksudnya kayak ketika lo tahu oh dia nato nih, jadi kayak circle-nya ketemu gitu. Istilahnya kayak dia nato, gue nato yang gitu-gitu. Cuma kan kayak ya mungkin sama juga sih. Kalau di graffiti yang ada yang anak-anak yang suka bombing, terus ada yang lebih seneng ke piece kayak gitu, ada yang lebih seneng ke tagging. Di tato juga mungkin kebagi-bagi genrenya kayak gitu juga. Dan kayak tapi kalau buat koneksinya sih menurutku lebih enakan graffiti sih, karena graffiti kan graffiti masif, cuma nggak seluas tato juga kayak gitu. Karena graffiti basicnya bukan bisnis. Iya, mungkin bisa gitu juga sih, Mas, lebih ke hobi. Jadi kan mungkin lebih seru juga sih kalau kita ketemu ngobrol sama anak-anak graffiti gitu. Kalau ke anak-anak tato kan ujung-ujungnya ngobrolin kerjaan kan itu habis itu. Kalau kita ngobrolin tato malah jadi ngobrolin kerjaan, dan udah nggak fun lagi. Mungkin obrolan juga kalau di sini tuh kayak yang ada yang membatasi obrolan juga, menutup kayak rahasia dapurnya gitu. Mungkin kayak kalau kita buka obrolan nih teknik-teknik nato gitu-gitu kan nggak jarang nih beberapa tato artis yang ya kayak nggak mau lah dikulik soal itunya juga. Sharingnya jadi kaku ya. Iya, Tapi emang basicnya itu kerjaan. Menurutku ya seberasa itu sih, Mas. Mungkin ada ya kalau yang emang benar-benar kita ketemu orangnya yang klik banget gitu tuh bisa nih dia diajak sharing gitu, nggak pelit ilmu gitu ya. Cuma kalau orang-orang yang baru kita kenal gitu, wih, mana coba sini dioper itu dulu, Mas Bimo. Dikasih buah gue. Ya gitu. Kalau yang tato-tato artis yang kita belum kenal banget, buat ngobrol juga nggak segampang kalau kita ke teman-teman graffiti sih. Nah kalau konteksnya kayak Mas tuh, Dian sama Adel, lo ambil sebagai, maksudnya kayak lo kan hitungannya sharing juga tuh Mas tuh.
Ya pada saat ini sih gue masih yang membebaskan mereka untuk terus mencoba latihan gitu. aja dulu gitu, cari Cari bahan buat cari bahan. Mereka kalau gue udah siapin aja untuk mereka. Dan Dian sih udah beli nih, dia udah punya mesin nih kebetulan. Sugi. Alatnya. Dorongannya bagus. Kita bawa. Masa pandemik gini budget jalan-jalannya tuh pasti banyak. Gitu Bang. Sponsornya bagus. Buat beli mesin Bang. Iya. Masuk. Kebetulan dapat mesin sama orang BU Bang, jadi murah. Itu BU bukan Murah sembarang mahal BU. itu kan relatif. Tipis. Murah itu berdasar kemampuan. Relatif. Lanjut, Mas Bro. Kalau Dian sama Adil sih sekarang masih kayak gue yang emang udah kalian latihan dulu aja, cari enaknya kalian sampai mana natuanya kalian. Kalau memang udah oke, udah pede, monggo cari klien gitu loh. Apprentice gitu ya Mas Tok? Iyalah, kurang lebih kayak gitu. Jadi Maksudnya ya, gimana tuh? Apprentice. Saat ini gue masih memfasilitasi untuk udah nih, gue ada tempat, lu mau belajar NATO bareng-bareng, yaudah yuk monggo, cari aja dulu kanvas buat latihan. Jadi mereka belajar dulu untuk ya meratain garis, ya nebelin garis, ya shading segala macam. Sampai sekarang masih mereka lakukan, tapi gue selalu bilang sama mereka, nanti kalau udah pede langsung aja cari klien yang kecil-kecil aja dulu gitu, sebenarnya untuk jadi kompornya mereka aja biar semangat kan. Kalau gue mikirnya memang saat lo latihan aja udah bagus, gimana ketika lo udah jadi yang emang atau terus dibayar gitu, pasti kan lebih bertanggung jawab aja sebenarnya karyanya dan hasilnya gitu, dan dapat uang. Ya terhitungnya berarti kalau udah berhubungan sama bisnis baru kompetitif ya. Baru kayak secara teknik atau apa nggak semuanya di-share. Tapi kalau namanya orang mau belajar, ya udah ayo kita belajar aja. Nggak masalah sih belajar, kalau buat apa? Belajar selama yang pengen belajar juga emang niat benar-benar belajar gitu, bukan cuma angot-angotan doang. Gimana kalau kita nanya sama yang belajar nih? Nah, coba Mas Dian. Boleh. Gimana yang belajar? Masalah kalau dia Belajar ngomong, gimana Bang? masalah kalau dia ngomong foto doang gitu, jadi Iya, nggak enak asli, kayak ngobrol Bang, sama serius? KTP. Bang, serius Bang, kamera gua rusak. Ini di pelataran eksternal lah, pakai kamera eksternal. Ya. Sorry Bang. Pakai Mas Dian handphone, gimana pakai Mas Dian? handphone. Enggak sih, gue awalnya niatnya itu lebih ke gini sih Bang. Gue kan dari Aceh ya, dan di Aceh itu kan tato tabu banget banyak gitu kan kali. Bang. Kenapa? Di Aceh banyak kali. Apanya banyak Bang? Oh itu? Enggak. Tato, ayo. Tato masih tabu di Aceh. Tabu banget kan. Terus Keluarga gue juga yang masih yang apa ya, FPI banget gitu sih, masih yang ya gitu deh. Jadi gue sih lebih ke kayak pengen nge-break through stigma, wah orang Aceh nih, lu jangan tatuan, lu nggak boleh tatuan, lu belajar tato salah. Nah gue pengen nge-break through itu sih. Jadi niat awalnya sih di situ. Nah terus kesini-sininya pas gue gambar-gambar, gue kebetulan kan juga dulu graffiti-graffitian Bang. Cuman kok kesini-sininya sketch gue kayaknya lebih enak kalau nato nih. Nah akhirnya gue coba kontak Mas Tok. Mas Toto ngizinin nih buat latihan di studio. Ya udah jadi keenakan sih. Gitu sih. Enaknya di mana Bang? Enak sih Bang. Mau orang baru. ambigu nih. Kalau enak jangan diudahin lah. Terusin. Lanjut lah. Tapi kamu di Jakarta ya, Mas Dian? Di Jakarta Bang. Gue kerja juga sih di sini. Tapi nanti kalau misalnya kamu udah lancar nih NATO, terus kamu ada nggak sih rencana buat
balik ke Aceh tapi kamu nato di Aceh gitu? Dibakar Bang. Nggak mungkin. Kalau balik for good sih, kalau balik for good sih mungkin enggak ya. Gue bakal tetap di sini Bang. Cuman once gue balik ke sana sih, gue emang pengen bawa alat-alat gue sih. Soalnya ada beberapa teman-teman juga yang mulai punya tato kan di sana. Jadi pengen sih gue kayak bikin apa ya, kayak sehari 2 hari gitu nato di pantai. Gue pengen banget sih. Asik. Tapi enggak yang bangun studio di sana sih. Kalau studio di sana pasti seminggu tutup Bang. Gajian. Pantai sambil buka baju ya, natonya ya. Bisa dirukiah lu. Bisa rebu loh. Jangankan itu, gue posting di Facebook sama WhatsApp aja itu orang-orang sana langsung, wah lo dosa lo, ya? ini lo. Serius lo? Iya beneran. Mereka tuh sedalam itu ya, maksudnya bilangnya tuh lu dosa lah, lu apa segala macam gitu. Iya, sepupu gue komen gitu Bang kemarin Bang. Kamu jangan nato ya. Kamu jangan tatoan, nanti dosa. Wedeo. Nato boleh tapi jangan tatoan. Nato boleh tapi nggak boleh tatoan. Sebenarnya nggak boleh juga, ya paling nggak tatoan gitu katanya. Gitu deh. Oke. Lumayan aneh sih. Seru. Terus lu balik kocak Bang, serius. Tapi ada studio tato nggak sih di Aceh? Yan? Nggak ada. Coba dong, lu bikin. Tutup Bang, 2 hari Bang. Serius. Besok mau launching udah suruh tutup langsung ya? Kan? Bang, kafe aja kalau lampunya remang-remang disuruh tutup. Bohong lu. Berarti harus terang. Ya serius gue harus pakai lampu putih gitu, lampu terang. Anjir. Ada SOP-nya. Ada SOP beneran. Kalau gelap sekalian gimana tuh? Ya itu mah lebih nggak boleh. Tapi pastinya tuh tempatnya tutup aja gitu Bang. Dalamnya terang. Underground ya. Tetap suruh dipaksain ke studio tato di Aceh. Sedih Bang, penasaran deh. Jangan studio tato ya. Bioskop aja nggak boleh Bang. Wah serius? Mantap. Orang Aceh kalau mau nonton film kemana tuh? Indo nonton bioskop gitu. Bajakan. Nonton bioskop? Ke Medan paling. Anjir. Masa. Yo. Lalu berarti kan masih ngantor juga kan ya? Masih Bang. Nah, itu gimana tuh studio? Maksudnya formula lu gimana tuh? Asik, Formula One. Yoi. Formula gue. Racikan, Tapi yang kebagi waktu aja sih. Bagi waktu aja, jadi kalau misalkan memang ada kebetulan yang natonya sama gua akan schedule-in itu kalau di weekday malam, kalau mau pagi atau siang itu kepindahan di weekend. Gitu. Anjir lu kalau misalnya sikat malam juga capek juga ya. Yang pagi, paling kalau malam gawe. Paling kalau yang kecil-kecil aja ya gitu. Kalau misal pun yang gede di weekday, paling selesai nato gue tepar di studio udah. Besok udah nggak kantor dari studio. Iya. Yang lebih ngirit tenaga aja deh gue gitu, daripada gue harus pulang nanti malah makin pagi dan bisa makin kurang, kan teparin dulu aja. Suara lu mengecil ya Mas Tok? Serius lo? Kan gue emang kecil. Ya gitu. Yalah. 2 tarikan hilang nih, kecil nih. Bikin enak Mas. Waduh. Aduh. Ngangenin. Guys. Gitulah. Kurang lebihnya gitu. Jadi kalau ada memang kalau di versi lo tato tuh jadi versi apa? Jadi waktu main lo ya? Ya kurang lebih gitu, karena waktu pada awalnya gue memang bikin studio tato ini, niat awalnya gue kayak pengen bikin apa ya, tempat nongkrong aja gitu loh.
Kayak gue kalau lagi jalan sama Tias gitu ke tempat kopi itu enak tuh, ada punya tempat buat nongkrong sendiri gitu. Tapi yang punya juga ada di situ gitu loh. Tapi orang-orang pada main segala macam. Ya modelnya kayak gardu aja lah gitu. Kita ada usahanya, terus ada yang nongkrong juga gitu kayak pengen. Satu kali juga kecil-kecilan gitu sama buat tempat nongkrong kalau lagi. Karena sebenarnya gue kalau lagi berdua sama Tias nongkrong itu kayak sama temen-temen kok udah dibubarin nih, suruh pulang segala macam, masih seru nongkrongnya. Nah akhirnya udah nih gue coba buka studio sekalian buat tempat nongkrong yang mau pulang jam berapa ya udah lu pulang gitu, secapeknya lah gitu. Berhasil tuh ya? Berhasil alhamdulillah bang, nongkrongnya tapi ya gitulah, pelan-pelan sih jalannya. Gue juga kayak yang masih gue juga sadar sih gue masih gawe. Kayak waktu gue memang belum bisa full di weekday, karena kan memang pilihannya ketika lo udah jalanin 2 profesi itu pasti agak ribet ya. Pasti akan ada yang dikalahin satu profesi kan. Nah, sementara gue masih kayak yang wah gue belum bisa ninggalin gawean, tapi gue juga pengen punya mainan gitu. Pada akhirnya ya kebetulan ada kawan-kawan yang gabung di sini yang istilahnya waktunya masih ada. Ya udah kenapa nggak gua ya udah ya bareng gitu loh nato di sini gitu. Kayak Dian, kayak Adel gitu kan, dia punya mungkin lebih banyak waktunya. Kalau kayak Dian kerja dia tapi pulangnya bisa lebih sore gitu. Kalau gua kan jamnya nggak tahu nih, baliknya bisa sore, bisa nggak pulang malah kadang-kadang kalau lagi deadline kan. Iya. Kondisi kayak gini ya. Gimana? Patah-patah ya? Halo? Enggak sih. Oh iya. Ya, lagi kondisi pandemi gini, maksudnya lagi transisi juga. Kerjaan pasti lagi ngebut banget kan mas? Kebetulan malah gue yang fisik belum ada di BIM, sebenarnya BIM kantor tuh. Jadi tetap masih mencoba untuk merambah ke digital. Ngakalin, ngejar lah ya. Ngejarnya ke sana karena ya mau nggak mau jadi ke sana semua larinya. Ya sih. Ya klien retainer lu mau nggak mau ya harus maksimalin ke digital ya mas Tok. Iya, jadinya caranya mereka lebih sering ya kayak yang sekarang lu bikin gini, mereka live meetingnya kayak pakai Zoom lah segala macam gitu. Cuma yang dibikinin template aja gitu, ntar kliennya apa dibikinin template terus banyak pakai Zoom. Banyak banget yang pakai kayak gitu. Makanya kurang lebih kayak gitu. Dan gue tanya rata-rata semua temen gue yang masih jalan di ya semuanya ke digital. Alternatifnya masih itu aja. Jogja gimana keadaannya Mas Rudet? Di mute. Oke, udah mulai rame lagi Mas Bim di sini. Normal. Orang hampir normal. Orang juga udah mulai bosen kayak di rumah kan. Cuma kalau buat studio tato gitu sendiri juga masih belum balik pulih lagi sih. Orang masih pada ini semua lah. Tapi lo udah mulai nato? Yep. Di Jogja kemarin udah sempet nato sih, cuma ya itu nggak dibandingin kemarin pas sebelum ke Bali ya hitungannya masih kurang inilah, jauh banget ini ya trafficnya. Nah kalau keadaannya normal, ramean Jogja apa Bali, Bet? Keadaan normal ramean di Bali sih Mas Bim. Biarpun lagi low seasonnya di Bali juga. Halo. Lagi low season di Bali juga masih lebih rame sih daripada di Jogja. Gitu. Menarik. Kan kalau di Bali seasonal gitu kan. High season tuh biasanya ya di bulan-bulan ini sampai Desember gitu. Mayoritas pun juga bule ya. Gimana Mas?
mayoritas tetap bule ya? Mayoritas bule dan kebanyakan sih dari ini sih Australia gitu yang pada rajin-rajin banget datang ke sini, datang ke Bali. Rajin lagi sebutannya. Iya rajin lah. Soalnya kan mereka nggak apa ya, nggak kebatas sama musim liburannya gitu. Deket doang, kayak cuma main pindah kota doang kan. Ya sih. Tadi gue apa tuh? Ada satu ini sih dari yang ceritanya Dian itu, maksudnya kayak dia kan ngerasa dari grafitinya dia, dari sketsa yang dia develop malah kayak menurut dia menarik nih kalau ternyata dibawanya ke tato. Mas To sama Mas Rodet ngalamin itu juga nggak sih? Maksudnya ketika lo masuk dunia tato, apa emang udah lo tertarik akan tatonya atau kayak dari grafitinya pindah jalur gitu? Kalau aku sih mungkin lebih tertarik ke tatonya langsung sih Mas Bim. Jadi kayak cuma tetap apa ya? Tetap ada sih elemen-elemen graffiti yang akhirnya ya kebawa ke style tatoku juga. Kayak kalau aku sendiri ya, mungkin kalau secara desain sih nggak begitu graffiti banget. Cuma kalau dari kayak pemilihan warna, color scheme gitu, terus cara narik garis itu juga hampir sama juga ke tato gitu. Dari graffiti ke tato hampir sama lah ini ya. Terpengaruh lah ya. Tekniknya, tekniknya pun hampir mirip-mirip juga sih. Cuma pindah media aja sebenarnya. Kayak gitu. Kalau Mas To? Tadi pertanyaannya apa ya? Tadi sempat hilang suara lu, Bim. Enggak, tadi kan si Dian sempat bilang kalau apa namanya? Ketika dia ngerasa ketika dia develop sketsanya kayak wah kayaknya bagusan masuk ke tato nih. Nah, kalau di versi lo mengalami hal itu juga apa? Emang lo udah tertarik sama tatonya? Atau patah dari graffiti ke tato gitu? Jauh sih ya, gue sebenarnya lebih kalau malah graffiti sendiri gue untuk turun langsung ke tato sih malah nggak ada sama sekali. Memang pada akhirnya gue bikin tato ya dia yang tato banget yang bikin yang lagi ngetrennya apa ya coba gue kulik. Kalau buat graffitinya sendiri malah gue ya jadi biar gue nggak berhenti nyoret aja sih jadinya gitu. Buat tatonya sendiri malah nggak jarang ya. Tapi ada waktu itu teman ya maksudnya rame kan nih. Sorry Mas, di ini lagi rame aku di sini. Nggak apa-apa. Teman-teman. Jadi istilahnya kalau adalah masukan dari teman istilahnya yang coba deh lo kawinin sama graffiti karena ada contoh yang memang ada satu tato artis memang yang spesialis sama font sama karakter graffiti. Memang pada akhirnya gue untuk membawa hal itu di Indo sendiri itu emang agak susah gitu. Yang pakai graffiti banget itu jarang banget yang suka karena kan di kita sendiri kan memang orangnya kan kayak misalnya kita punya tato tribal gitu, ntar yang lain temen lu maunya tribal juga kayak lo gitu. Emang lebih trennya aja sih. Latahan. Spesifik jadi tato artis yang city banget, gua sih belum bisa ya, maksudnya emang akhirnya gua ngikutin pasar aja. Belum bisa kejual juga sih kayak Mas To kalau yang kayak gitu di sini. Paling cuma kayak cuma buat apa ya? Kayak ya pendukung aja sih, tambahan gitu. Adisional aja dari ini tatonya. Cuma mungkin ya ada tetap elemen-elemen ya. Iya, kayak ya apa sih drip gitu pasti. Ya ada karena sedikit. Nah ini ada mukanya nih. Ini ada muka ya. Tapi
Ini menarik sih, ada, suaranya nggak ada. Itu dia. Ini menarik sih. Kayak lo bilang kan kayak bukan ketika sih, kalau kalian sebagai tato artis mendevelop ciri khas sendiri tuh kayaknya butuh waktu yang lama banget sampai audiensnya nerima gitu ya. Betul. Iya mas, kayak ya apa ya, kita harus mulai ini bikin, jatuhnya udah bukan develop style kalau kayak gitu, kayak kita bikin market baru. Bikin market baru buat apa si style yang baru itu. Cuma di sini juga aku semenjak ke Bali nih ya, semenjak pindah ke Bali kemarin kan, dan masuk ke studio yang di Bali ini, style dari yang tatoku yang lama nih, yang kayak dulu kan aku lebih seneng old schoolan gitu ya. Terus ketika masuk di Bali, masuk ke studio ini tuh nemuin sesuatu yang baru nih, kayak style-style apa, mikro realism gitu. Terus menurutku ini bisa sih, masih bisa dimasukin apa, kayak elemen-elemen dari graffiti-nya juga, dari kayak shading. Terus aku mungkin di situ bisa masukin apa, kayak tagging yang flare gitu, terus apa, garis-garis geometrik yang kayaknya itu juga ada juga gitu di graffiti gitu. Tapi kenapa penerimaan dari audiensnya sesulit itu ya? Kayak apa ya? Mungkin kalau menurutku tato kan lebih kayak ngelihat tren yang apa lagi rame nih di dunia tuh, latahan style ya? Apa gitu. Latahan itu tadi. Latahan. Jadi kalau emang kita bikin, sebenarnya bukan bikin style baru. Jadi kita kayak nge-refresh sebuah style, terus kita tambahin nih dengan versinya kita, dengan ciri khasnya kita. Itu mungkin bisa. Tapi tetap ya kayak kita harus mengedukasi klien juga sih jatuhnya. Ngasih tahu ke dia kalau ini tuh juga keren gitu loh. Yeah. Karena kalau tato kan mereka lebih percaya ya ketika udah ngelihat hasil gitu loh. Kayak pas udah dikerjain di kulit, terus ketika udah healing juga, pas udah sembuhnya tuh bagus apa enggaknya kan di situ juga tuh dilihatnya. Jadi mesti gitu. Di lo berdua ada yang pernah ini nggak? Maksudnya kayak audiens atau kayak customer yang datang bener-bener ngincer karya lo, kayak gue mau dong karya lo yang ini. Kalau pas kemarin masih old schoolan kemarin, sebenarnya udah banyak sih beberapa yang datang. Kan aku juga bikin kayak flash tato gitu juga kan. Jadi mereka datang terus udah langsung, "Mas, aku mau gambarmu yang ini." Atau kalau enggak, mereka kasih idenya. Terus aku yang bikinin skate dengan style old school itu. Kayak gitu Mas Bim. Halo Mas Tok. Kalau gua ada beberapa yang udah mau sama style gua, tapi dari mereka kayak ada boleh tambahin ini dikit nggak, kayak gitu. Masih modifikasi. Tapi untuk besarnya dalam mereka ada beberapa yang udah mau, tapi memang ya jadi kita tinggal nunggu aja nih, belum sampai yang udah gua gambarin dengan apa yang udah gua skate tuh udah baru kemarin tuh mulai 2 orang gua. Yang gua gambar dengan memang skate dan style gua. Sisanya ya ngikutin pasukan. Indonesia ya Mas Tok, balik lagi. Ya, betul, karena emang agak susah. Cuma tato pertama yang bentuknya graffiti yang pernah gue bikin itu di badannya Kenly malah. Serius loh? Iya, jadi dia ada 2 tato tulisan koma, yang satu di belakang punggung, satu lagi di tangan, itu dengan style graffitinya. Iya, dia minta ditato. Itu pertama banget gue natoin di badan orang graffiti. Keren. Yang di badan atau di tangan? Headset pun tidak?
Yang di badan apa yang di tangan? Itu keren, Sal. Yang di badan sama yang di tangan. Dua-duanya. Itu mana masih anak graffiti banget dulu itu. Bisa betul. Gimana? Anak graffiti banget lagi. Masih anak graffiti banget gitu. Jadi gue juga kaget ketika Kelly datang bawa kayak gede banget tulisannya koma nih, kayak Metallica gitu kan. Gue mau taruh di mana Ken? Tunggu. Ketika terjadi minta bikin lagi di tangan dengan tulisan koma. Ya udah akhirnya ya style graffiti dan gue yang keren juga ternyata ya memang keren sebenarnya kalau memang kita tekunin aja gitu ya, tapi emang agak susah balik lagi di Indo tuh agak susah untuk penerimaannya. Ngejual kita punya style terus kita coba publish ke orang dan dijual dan orang pengen pakai desain kita tuh agak susah ya kalau emang istilahnya nama lu nggak yang keren-keren banget kayak Mas Rulet kan udah namanya udah lebih jauh nih daripada gua nih ya kan. Mantap. Nah, dia lempar flash ke IG pasti ada yang mau. Gue juga ngincer soalnya tatonya dia. Tapi karena belum ketemu sebenarnya aja sih nih. bukan namanya sih, kayak seberapa sering juga untung-untungan aja kita nebar jaring ya? Mas Tok. Iya, untung-untungan nebar jaring sebenarnya. Kayak nge-flash gitu terus apa? Ya udah kita uploadin gitu. Akhirnya pasti hashtag gitu ya. Hashtag DM gratis. Nah, itu cepet tuh biasanya tuh. langsung gratis. Itu langsung banyak ke DM tuh, Bang. Aku mau dong, aku mau. Soalnya pada akhirnya gue kalau mau nuangin hal yang emang gue bikin, gue pasti nyari kanvas gue yang gue beliin gitu kayak. Lo mau nggak gue tatoin gitu, tapi pakai desain gue. Menarik. Iya sih. Jualan itu aja. Juga, itu juga penting juga sih sebenarnya buat apa? Endorse. Kayak bangun portfolio, kita endorse orang, pilih orang yang tepat lah istilahnya. Kayak ngasih free tato dengan style kita cuma ke orang yang tepat juga. Itu sih lebih ke ini juga sih marketingnya. Marketing jual. Marketing. Keren banget. Marketing. Nih, tadi ngomong-ngomong tentang itu, tadi flash tattoo sendiri tuh artinya apa sih? Secara kalau dari monggo dijawab. Apa ya? Dibilang flash tattoo sebenarnya sketch yang kita bikin terus ya kayak model lu bikin taggingan misalnya gitu. Nah, ini kalau kita lebih emang bikin gambar terus kita jual untuk jadi tato gitu. Lebih ke sketch gambar kita sih kalau flash tuh dibilangnya. Kalau di tato sketch gambar. Definisi gambar tuh maksudnya? Sketch. Desain buat ini Mas. Desain buat di tato nantinya. Oh. Kayak kalau di kita kan mungkin ada black book kan di graffiti tuh. Kalau di tato itu flash itu sendiri. Oh. Yang kayak mungkin di zaman dulu juga sih maksudnya di era-era sebelumnya tuh kayak flash sampai mereka coloring juga. Jadi bikin desain terus udah ada udah ada sampai coloring ya, udah diwarnain sekalian. Jadi nanti ketika klien datang terus mereka tinggal milih aja aku mau gambar yang ini gitu. Hitungannya biasanya karya lo sendiri lah ya, flash tuh. Kurang lebihnya kayak gini lah nih. Kalau flash tato tuh kelihatan nggak sih? Itu ada di mana Mas Tok? Gua share screen. Terang banget Mas Tok. Ada di Instagram lo atau apa? Ada di Instagram gue yang buat tato aja yang Totokismo Snake. Totokismo yang _Snake. Oh, bentar coba gue lihat ya. Oh, jadi itu si flash itu tuh bukan menandakan si ininya ya ke waktunya ya. Karena gue mikirnya flash itu yang ini yang desainnya desain simple, terus yang memang secara pengerjaan itu nggak makan waktu lama gitu. Bukan gitu ya? Enggak sih. Mas. Nah, ini kayak yang nomor 1 gini nih, kayak ini flash nih. Ini yang Daruma. Nah, itu flash.
Ya terhitungnya sketsa asli lo lah ya. Sketsa. Bikinan sketsa lo. asli. Udah Mas Bim, belum banyak. Lalu. Ngeri banget Mas Tok. Ya lebih rata-rata gue kalau bikin flash ya kayak gini-gini aja. Menarik. Nggak sampai ini ya Mas Tok, nggak sampai coloring juga ya? Nggak, karena aku waktu itu masih pengen mainnya grayscale. Black and gray gitu ya? Black and gray, masih pengen main ke situ. Nih kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh loh lempar-lempar pertanyaan. Monggo silakan. Kita ngobrol bareng. Keren banget. Belum banyak yang diposting, maaf ya. Iya gitu. Tetap gaul. Ya gitulah. Tadi Merah katanya mau nanya nih Merah. Pertanyaan personal. Merah. Guys. Nggak mau ngeliatin muka. Apa sih? Kenapa sih? Oke. Oh. Apa lo mau nanya apa Mer? Bertanya boleh ya? Boleh dong. Tanya dong, mukanya dong. Mukanya mana mukanya? Tuh mukanya. Jangan M doang. Ini tuh kayak lu bertanya di aplikasi kayak Zoom gini terus tanpa ngasih lihat muka tuh sekarang kayak udah jadi ini tau gak sih lu? Kayak apa ya? Rules unwritten rules gitu loh. Banget. Kayak lagi lu nggak sopan lu gitu. Aduh. Lo kayak ngomong sama orang tapi ngunggungin ya. Benar. Ini malu. Nggak sopan loh Mas Tok. Minta maaf. Parah. Bertanya. Tapi sebenarnya kayaknya sih udah terjawab tadi. Jadi gue mau bertanya karena kalian awalnya graffiti artis, terus sekarang merambah ke tattoo artis. Kalian tuh kayak punya idealism nggak sih? Kayak misalnya entar ada orang minta gambar ini kayak, oh jangan yang ini deh, mending yang ini gitu. Kayak lo lebih mengarahkan, tapi lo sebenarnya mengarahkan tuh bukan karena entah gambarnya jelek atau gimana ya, tapi karena emang itu idealism lo kayak nggak mau gambar itu gitu. Gimana, Mas? Monggo Mas Rudet. Kalau apa ya, di kita sendiri kan juga pengen ini ya Merah ya, pengen punya portfolio kita sendiri ya. Mungkin kalau dengan tipikal customer klien di Indonesia gitu, yang mereka datang nih udah bawa contoh gambar dari internet kayak gitu, ya kita tetap sebisa mungkin mengarahkan buat itu tuh digambar ulang lah, simpelnya. Kayak nggak terus mentah-mentah jiplak si gambar itu tadi. Kan kalau buat tato zaman sekarang kan kayak mesin tracing gitu juga udah ada kan. Jadi dari gambar yang kamu bawa paling cuma diambil liningnya gitu, terus habis itu bisa langsung di trace di mesin tracing itu, udah bisa langsung tempelin kulit buat ditato kayak gitu. Tapi kan tetap ya mungkin sebagai artis kalau kayak gitu kan nggak kredibel aja sih menurutku. Jadi tetap sebisa mungkin kita modifikasi lah gambar itu, minimal ya modifikasi, atau kalau enggak ya kita gambar ulang dengan versi kita sendiri kayak gitu. Dan kalaupun ya kepepetnya udah orang itu udah nggak bisa digimana-gimanain lagi, maunya tetap kayak gitu ya nggak usah diposting kayak gitu, nggak usah dimasukin foto, anggap aja itu buat kita belajar ngulik gitu aja sih, begitu. Udah Mas Tok ditambahkan? Ya kalau pasti akan mengarahkan ketika memang desain itu mereka tanya nih, ini bagusnya di mana untuk placingnya segala macam, penempatannya di mana, paling akan lebih yang situ. Kalau gambar sih sama kurang lebih kayak Mas Rudet ya, lebih yang kayak
enaknya dimodifikasi atau ditambahin biar nggak terlalu mirip. Karena gue pernah bikin tato memang dari ini permintaan orang ya, karena dia punya 2 gambar. Gue mau palanya ini tapi badannya ini. Nah itu gue harus ngatur gimana biar lebih enaknya jadinya nanti pas di badan. Nah itu lumayan sih untuk nguliknya itu. Dan untuk placingnya sendiri dia menyerahkan ke gue untuk yang tempatnya bagus di mana terserah lu deh, kata dia. Ini gue bilang bagus di kaki, tapi akan modelnya seperti ini gambar. Oh ya udah oke. Paling gitu. Dimodifikasi sih lebih bagus sih. Gitu. Soalnya juga aku dulu pernah ngalamin sendiri juga ya, kayak dari gambar orang aku ini udah dimodif nih. Udah dimodif tapi masih tetap kelihatan mirip. Dan waktu zaman Facebook tuh, kameramen Facebook, aku posting lah di situ. Nah, ternyata orang itu emang nggak ngeliat langsung, tapi fans-fansnya dia karena gambar yang aku gambar ulang tadi dari ya adalah artis yang udah lumayan terkenal juga gitu kan. Nah, si teman-temannya dia ini yang ngasih tahu ke dia dan ya akhirnya kena lah di ini. Bagus sih orangnya juga nggak langsung frontal di postingan itu ya, ngomel-ngomelnya. Dia masih DM terus minta di take down aja postingnya, terus ya dikasih tahu juga sama dia, besok lagi jangan kayak gitu deh. Kalau emang kamu terinspirasi bikin versimu sendiri pakai si subjek itu nggak masalah. Itu kalau ketemu yang nggak sengak ya. Kalau ketemu yang orangnya pahit juga ya udah habis aja. Kalau aku lebih milih nggak diposting sih mas. Kalau gambar udah plek-ketiplek itu pasti nggak aku posting. Berarti udah dimodif mas toh, udah dimodif, udah ada modifnya cuma ya? masih kelihatan lah ininya, garis besarnya itu masih kelihatan. Berarti ada etika yang harus diikutin juga ya? Iya sama kayak graffiti juga. Sebenarnya lebih kayak menghormati aja sih. Karena kan kebanyakan kan karya mereka juga kan. Iya. Karena nggak banyak juga tuh customer yang datang memang mereka bawa gambar dari Google. Ketika mereka nyari gue mau ini dari Google gitu. Ya paling lebih ngarahin gitu sih. Banyak kan kayak gitu memang. Dari dulu zaman di Phoenix juga gue istilahnya udah yang orang datang di Google gitu. Yang kayak gini mas yang di Google. Ya kira gue lebih mengarahkannya antara garisnya lebih dibengkokin kemana atau warnanya diganti gitu aja sih. Jadi bener-bener nggak plek-ketiplek sama yang ada di Google sih. Nah, karena ternyata sampai sekarang mereka masih ternyata sampai sekarang juga masih banyak yang melakukan itu dari Google itu masih banyak banget customer yang udah. Lumayan capek juga ya mengedukasinya ya. Iya sih. Ya benar kata Mas Bre tadi kalau nggak yang bebel-bebel amat sih ya udah boleh Mas dimodif gitu. Kalau emang udah maunya itu pokoknya mirip kayak gitu ya udah kira tetap ya udah. Lo tampol nggak sekali Mas tuh? Ntar kalau udah bayar ya Mas tuh. Ya gitu sih solusinya. Bener solusinya cuma ya kita kasih tahu. Tapi kadang aku nemu juga nih Mas Tok, yang kita kasih tahu kalau ini nggak akan kita posting, akhirnya dia malah ya udah deh yang gambarmu aja. Malah ada juga yang kayak gitu. Ya? Yang penting diposting. Ya. Kalau ini nggak, maksudnya itu cuma kejadian gambarnya sama zaman di Phoenix nih, mirip banget gambarnya zaman di Google. Jadi gambar burung walet gitu. Dari dia ngasih gambar sampai dia posisinya sama. Kan waktu itu masih zaman-zamannya placementnya gitu juga sama ya. Kan dulu kan walet di sini ya, kanan kiri kan, old school kan. Iya. Nah, dia tetap maunya di sini dan sama, gambarnya mirip kayak gitu, nggak mau dirubah. Akhirnya dari owner gue sendiri si Maju itu digambar tapi nggak usah diposting aja. Tapi mereka maunya diposting gitu ya, nggak bisa karena ini gambar orang gitu. Tapi gue maunya ini ya.
maunya gitu, tapi ya udah kita nggak posting, tapi gitu. Kita gambar kita nggak posting karena alasan kita adalah hak cipta, ini gambar orang gitu. Iya benar. Jadi etikanya seperti itu aja sih. Kenapa ada urgensi untuk apa ya, masuk di posting ya? Iya, karena menurut gue kan tato berhubungannya sama badan. Gimana Mas? Iya, kenapa ada urgensi untuk berhubungan sama area posting itu Mas tuh? Ya Dari nggak, sisi klien ya? Karena biasanya tuh klien kalau di posting sama satu studio yang memang dia tahu ini udah gede nih, buat mereka keren. Atau bangga lah mereka. Studio ini gitu loh. Ya gue pernah bikin di sini. Pride-nya lebih gitu loh. Pride ya jatuhnya ya. Ya kayak gue misalkan official keren tuh. Itu. Kayak misalkan gue nato di Miami Ink terus di post sama Miami Ink, pasti gue bangga sih. Gitu. Kalau yang bukan tatonya? Kenapa? Kalau yang di post bukan tatonya? Iya. Guanya ya, malah guanya. duitnya. Beda jadi. Tapi madep belakang. Ya kurang lebih gitu lah. Tapi dulu ternyata masih zamannya kayak gitu, ketika mereka nggak diposting, mereka suka nanya kenapa nggak diposting bang, tiba-tiba nanya. Sekarang gitu juga nggak? Masih ada. Masih banyak sih sekarang. Makanya kan ya gitu. Kalau kadang kita kasih ancaman nggak diposting, akhirnya mereka milih, coba deh lihat Mas desainmu yang tadi gitu. Lihat nih ya mereka. Oh, ini bagus sih. Ya udah ini aja deh gitu. Jadi belok ya. Jadi belok. Berarti apa ya? Jadi ruang diskusi sendiri. Maksud psikologi marketing. Maksud dia mau nato tuh berarti apa ya? Bukan kayak buat keren-kerenan kalau berarti ya? Emang iya juga sih sebenarnya. Kalau sekarang jatuhnya udah kayak beli baju aja sih Mas Ol. Kayak kamu beli datang ke toko terus milih-milih, datang juga pasti milih ke toko yang keren juga, terus dia punya barang yang keren dan akhirnya kamu beli itu belum tentu karena kamu suka sebenarnya, ya karena biar keren itu tadi kayak gitu. Biar keren. Walaupun kadang natonya kecil doang ya, yang penting di tempatnya yang keren. Dan apa ya, kayak pride juga, nato kecil di tempat yang keren mahal. Di tempat yang keren tuh mana aja tuh? Biasanya. Studio keren maksudnya, studio yang keren. Studio yang keren. Famous lah. Bukan posisinya. Bukan posisi. Emang mau ngomongin posisi kayak juga bapak-bapak WhatsApp nih, WhatsApp nih nanya-nanya kayak gitu. Emang mau tahu banget posisinya yang keren. Mas Tok, lu kalian nih paling susah nih, kalau paling bikin tuh paling susah di area mana ya? Bagus. Aku nih jawab nih ya. Iya dong. Kamu jawab dulu deh Mas Rudet. Di rib. Di bagian samping badan. Itu ampun deh susahnya. Karena tapi kamu jadi Mas? Iya Mas, tapi kayak apa ya? Kayak tingkat kesulitannya tuh lebih aja. Karena apa? Sulit itu karena apa? Karena apa? Kan di bagian situ kalau kita napas direct banget nih, gerak tuh. Pasti gerak. Terus kayak kulitnya juga samping badan tuh. Nah itu tuh kalau kita napas pasti gerak. Terus kedua kulitnya juga kayak apa ya, lebih elastis gitu. Jadi kalau stretching emang harus bener-bener sampai bener-bener megar banget gitu kulitnya. Stretching tuh kayak kalau kita mau nato kita harus lebarin dulu, dilebarin baru kita bisa nato di situ si kulitnya. Yang throw up juga susah Mas. Anjir. Susah bang. Underground nih. Explicit. Explicit. Throw up apa tuh? Maksudnya throw up apa tuh?
Enak. Jadi Terupdate Bang. bertanggung jawab kalau ngomong Din. Anjing hilang. Cuma ngelempar ini doang. Ngelempar umpannya. Kalau Mas Tok? Kalau gua di perut ya, di perut tuh susah banget gitu. Sama sebenarnya kendalanya sama Rudet karena dia bergerak nafas. Dan bagian itu dia nggak punya tahanan kan, dia nggak ada. Iya, nggak ada nempel ke tulang, nggak ada ini. Ada otot gitu, itu agak susah. Iya. Jadi ketika kita mau gambar nih harus kompak nih sama yang ditato. Tahan napas. Gue nih, tahan napas ya. Sekian menit, gue tarik garisnya gitu. Oh ya siap. Ketika dia tahan napas, baru kita tarik garis. Karena lagi. Sulit juga. Asli. Medianya bergerak bang. Iya. Nggak kayak apa? Nggak kayak gambar di kertas soalnya. Yeah. Kalau gambar di kertas kita taruh di meja, nggak usah dipegangin juga. Gambar-gambar aja udah. Kebetulan yang udah ngalamin terakhir kemarin, Bang Ganteng nih, nato di perut nih. Siapa? Siap, Stuts. Nah, Ian. coba. Ian, lo kemarin nato di perut gimana rasanya bang? Di mute, suara lo nggak ada. Lupa gue. Kedengeran nggak bang? Kedengeran. Wih, ada mukanya. Pakai HP bang. Lo kedengeran nggak sih? gambar di perut bang? Kedengeran? Oh iya, kemarin gue gambar di perut tuh. Agak kena ribs juga sih dikit. Itu lumayan susah bang, soalnya gerak-gerak terus kan. Iya, Terus belum juga kalau orangnya gelian juga ya. Kenapa bang? Kalau orangnya Kalau gelian. orangnya gelian. Oh iya parah. Terus juga ini apa? Gue ngerasanya sih kalau di perut itu, kalau gue nggak benar-benar stretching, itu kayak tintanya itu nggak ngegaris gitu loh bang. Nggak Jadi masuk. gue kayak harus ngulang. Iya. Karena membel badannya. Iya Karena membel. nggak ada otot. Kayak si Jadinya- setup mesinnya juga harus diinin lagi sih, harus dirubah lagi sih kalau buat nato di perut, terus di rib kayak gitu, bagian-bagian yang gerak gitu. Ada ini sendiri sih, biasanya ada settingan sendiri, dibedain sih. Kalau aku gitu Iya. biasanya. Kalau aku udah pasti tak kencengin tuh mas. Malah kenceng ya Mas Lo? Aku malah pelan. Biar 11 tuh biar buat outline-nya dulu biasanya. Biar cepat narik garis. Karena kan bagian situ tuh paling sakit kan di perut itu. Karena gue pribadi punya tato di perut. Waktu digambar gue sempet blackout, gue hilang. Terus bangun lagi gitu. Karena memang sakit banget daerah itu. Kalau yang di rib Mas, aman mas. langsung kiri kanan. Kamu masih ada satu loh, ini belum selesai loh. Iya dong. Gue juga nggak kelar itu kemarin gara-gara yang di ribs itu. Oh belum kelar lo ya? Iya belum kelar itu bang. Orangnya kesakitan. Gue juga sakit pinggang sih kelamaan. Sakit banget sih di situ. Area paling sakit lingkar perut. Gitu. Yang lain ada teman-teman yang mau bertanya lagi kah? Tadi gue punya satu sih, gue sebenarnya pengen nanya ke Merah nih, Mer, jangan tidur dulu Mer. Ya, masuk dalam. Lo sebagai salah satu orang yang Dalam. ke dalam. Atau apa? Gimana? Sebagai salah Mer, satu orang bukain yang lah Mer. Apa sih? Lu kumisan sekarang. Kalau lo mau istilahnya lo mau nato nih, lo lebih ngelihat artisnya, studionya, atau gambar yang pengen lo tato? Lebih ke gambar sih Mas Bim. Kadang terkadang gue tahu tato artisnya gayanya nggak seperti itu, tapi karena kolega dan kenal biasanya gue minta bisa nggak kayak gini, gambarnya kayak gini, gitu. Sih. Mer, gue tanya dikit bang Mer. Ya. Lo bisa lihat kita kan?
Bisa. Nah, kalau yang nato artisnya kayak Abang Galaxy A50s ini gimana nih? Anjir, Galaxy. Ini emang itu nama gue ya? Nih kayak ini. Kayak dia Mer, kayak dia gimana? Tawa lagi. Kalau enggak Jawab Mer, tawa doang. Udah dijawab loh, nggak masuk ya intinya ya? Gak kedengeran. Ya, iya. Jadi sebenarnya ya gue lihat gambarnya dulu sih instead of si artisannya gitu sebenarnya. Karena BM pertama itu pasti karena melihat gambar atau kepikiran atau ada referensi atau apa sih gitu. Jadi terkadang ya karena emang beberapa satu artis gue kenal atau kayak teman atau gimana, jadi kadang malah lebih kayak memaksakan, lo bisa gambar ini nggak, lo bisa gambar ini nggak gitu. Berarti kebutuhannya tuh datangnya dari customernya ya, Bu. Siapa aja yang nato sebenarnya nggak masalah gitu. Kalau di gue sih sebenarnya kalau emang gue lihat dia bagus gambarnya Mas Bim, biasanya ya nggak masalah gitu. Cuma pasti kan biasanya tattoo artis tuh mereka ngasih kayak konsultasi lah gitu. Ini baiknya warnanya begini atau bagaimana. Ya mungkin juga konsultasi itu kayak menyesuaikan dengan signature-nya dia gitu. Kalau itu menjadi akan lebih bagus dan memang masih sesuai dengan reference ya kenapa tidak gitu sih. Jadi kalau ditato tuh formatnya berarti terhitungnya jadinya jasa aja gitu ya Mas Bet? Sebenarnya sih nggak jasa juga sih Mas. Ya kalau didengar dari penjelasan merah, maksudnya setiap customer yang datang pasti kebanyakan gitu. Psikologinya begitu kan? Kecuali kalau memang punya nama atau karyanya sudah terkenal gitu ya. Iya langsung lepas aja gitu. Baru nanti orang datang tuh udah berdasarkan ya gambarmu gitu loh. Aku pengen koleksi gambarmu, kan jatuhnya kan kayak koleksi juga kalau kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh kondisinya datang dari sesama tato artis atau dari customer yang udah ngikutin lo? Karena kayak aku di yang sekarang ya, kayak pas udah move ke Bali gitu, nah kebanyakan mereka datangnya malah dari customer. Jadi kayak mereka mungkin pertama ngelihat ke si studionya dulu nih, lihat studionya, terus siapa aja nih artis-artis yang ada di situ, terus biasanya kalau klien-klien bule gitu, mereka akhirnya ngeliat foto. Biarpun nanti akhirnya mereka nanya ke studio nih, aku mau gambar yang jenisnya kayak gini. Pasti kalau itu yang ditunjukin itu gambarku, akhirnya mereka ya nanti dikasihnya ke aku juga. Oh ya ini artisnya si ini, lihat nih kayak gitu. Langsung direct gitu. Jadi emang mindset customer lock Indo sama bule itu beda ya? Beda. Kalau yang bule-bule kebanyakan kayak gitu tadi. Kalau Indo sih datang bawa contoh gambar dari internet, terus ya mereka pengen yang kayak gitu dengan sedikit penjelasan bla kayak gitu ya, akhirnya baru mereka mau dimodif dikit. Gitu. Jarang sih kalau yang customer Indo yang datang terus kita kasih gambar kita sendiri kayak gitu terus mau tuh jarang banget. Ya mungkin yang mirip-mirip stylenya aja baru mereka mau. Kalau diarahin gitu masih rada susah juga sih. Kalau lu nih Bim, misal lu pengen nato gitu, ya lu mending maksudnya pasti pengen pakai, lu punya gambar sendiri ya pengen lu
tato dong ke badan lu, apalagi kalau misalnya lu pertama kali gitu. Enggak sih Bang, mungkin karena gue udah kepapar sama dunia graffiti ya, dalam artian di circle graffiti kan ketika lu tahu temen lu bikin karya apa, itu jadi ciri khas mereka gitu. Jadi lu pengen ada desire, lu pengen mengkoleksi entah itu karya, entah itu sketsa, entah itu pin, bentuknya apapun nih. Itu jadi kayak sebuah ya harta karun buat gue. Nah ketika gue pengen nato dan gue misal tahu Masto atau Rudet gitu dengan gayanya mereka, gue prefer untuk kayak ya lo pilih spotnya aja istilahnya gitu. Jadi kanvasnya doang. Kalau ya karena udah gue kepapar grafitinya itu ya, mungkin kalau gue belum kepapar mungkin kayak gue pengen gambar ini deh yang kayak gini deh, mungkin nih mindsetnya masih kayak gitu. Nah mungkin kalau kayak buat Mas Bim gitu, menurut lebih ke ini sih yang benar-benar tato kolektor sih, kayak benar-benar koleksi dari segi artisnya kan. Kalau yang tato kolektor juga banyak juga nih yang kayak tato buyer jatuhnya. Oh, keren. Cuma pengen beli tato aja gitu, bukan buat koleksi gitu. Gitu. Seru juga tuh sebutan. Juga tato ya. Kenapa? Bisa dikoleksi juga tato. Bisa Mas Lo. Kalau yang kayak apa? Style yang benar-benar ya kayak Mas Toto tadi lah, bikin gambar yang dari flashnya Mas Toto sendiri dengan stylenya Mas Toto, kan jatuhnya tetap koleksi kan kalau kayak gitu. Koleksi. Gitu. Jadi itu tadi si tato kolektor itu mungkin bisa disebut ketika si artisan, si seniman ini sendiri dia melakukan tattooing juga gitu. Kalau misalkan lu deh Bim, karena lu nggak nato, cuman gue pengen ada throw up lu gitu di tangan gue gitu, ya itu sebenarnya berarti kan balik lagi kita minta bantuan ke orang yang ke Rudet atau ke Masto gitu. Jadi gitu kan, jadi jasa juga gitu kan. Ya jadi jasa juga, bisa juga kayak gitu. Nggak banyak juga yang kayak gitu kok, maksudnya kurang lebihnya gue juga waktu itu disketsain siapa yang ngerjain siapa gitu. Sketsain siapa yang ngerjain siapa kayak gitu juga gue pernah dapat juga sih. Setahu gue beberapa studio juga ada yang kayak gitu kan, emang ada tukang yang sketsanya banget dan tukang tatonya ada sendiri, beda, nggak jadi satu gitu. Jarang sih Bim kalau di Indo. Nggak gitu ya? Kebanyakan mereka yang gambar juga dan mereka yang nato juga biasanya. Ya maksudnya kebanyakan ya yang gue tahu kayak gitu sih. Soalnya kan ya kayak kalau kita sendiri yang bikin sketchnya, kita tahu nih kayak nanti flow-nya tuh bakalan kayak gini, coloring-nya kayak gini, shading-nya kayak gini. Kalau kita didesainin sama orang, janganlah kita didesain sama orang, kita gambar-gambarnya orang lain, menggambar ulang itu aja pasti nggak ketemu gitu loh, kayak shading-nya, terus apa kayak lighting-nya dari mana kayak gitu. Sekarang apa jadi bingung juga. Oke. Ya, Proses perpindahan sendiri pasti lebih nge-flow. Hand feel-nya beda ya. Beda masalah. Gaul. Atau Bim? Ya ilah. Gimbal aja Bang, gue lagi sakitnya di gimbal. Udah gimbal, tato. Oh, bandel banget. Tapi apa ya, gue penasaran sih sama ya, maksudnya di Indo kan masih banyak nih dengan budaya yang memang mayoritas di Indonesia gitu. Kayak emang orang yang ya jujur gue kalau misalnya gue pun mau nato gitu misalkan ya gitu, kayak butuh pernah nggak sih ada yang mau nato cuma masih ragu-ragu gitu atau terus nggak jadi gitu? Banyak ya. Banyak ketika mereka udah datang dan siap gitu, nih gue mau nato ini gitu. Oh iya.
mereka gue selalu gue tanya sih, maksudnya lu ketika NATO nggak cuma butuh kuat doang gitu loh, maksudnya ya lu modal ya Mas. Banyak kan nggak jadinya itu kalau udah kita ternyata waktu juga ya gitu. Kuat badan, kuat mental, kuat modal. Oke. Seimbang. Banyak kan kayak gitu. Nah itu akhirnya jadi apa ya? Jadi latihannya kita ya, maksudnya kayak harusnya kalau ngelakuin orang ini memang kita treatmentnya seperti ini. Jadi kan tiap orang-orang itu nggak banyak, maksudnya banyak juga yang istilahnya yang udah kita konsultasi sampai istilahnya udah masuk ke harga, mereka tetap kayak yang kepengen NATO tapi gimana caranya nih gue tetap bisa dapat tapi baju gue cuma segini gitu loh ya. Paling akhirnya kita yang ngakalin gitu ya, paling dari misalnya ukurannya besar jadinya cuma kecil gitu, tapi tetap punya gitu. Tapi mending klasik gitu ya? Sih Mas, mending apa, aku lebih appreciate yang kayak gitu sih daripada yang terus akhirnya jadi nanti dulu Mas tapi ngilang, tahu-tahu udah punya tato dari tempat lain tuh. Yang kita tahu kadang jadinya juga gue sebenarnya bisa nih bikin yang lebih bagus dari itu gitu. Ada aku Mas. baru ini itu ada. Ketika ketemu, mantap. Udah ngobrol konsultasi ke sini tiba-tiba. Nih. ketika terus dia tiba-tiba main lagi ke sini gitu kan. Gimana kemarin konsepnya jadi udah jadi tuh. Udah di tangan. Ya udah mesti ya udah lah, nggak apa-apa juga, gue kan ya udah. Masing-masing orang kan punya kenyamanannya sama siapa kan. Kadang ada yang memang dari dulunya dia ngapain sama gitu, ya udah dia nyamannya sama dia udah. Jebakan soalnya nyaman. Gitu. Enak tuh. Udah ada yang kejebak nih. Ada yang lain, ada yang mau nanya lagi nih sesinya. Monggo. Ya tanya dong. Atau kalian yang nanya deh. Mas Toto, ada rencana nggak studio tuh nampung guest artis gitu? Jelas. Kamu ya? Ya pasti, aku pasti bakalan di situ. Guest artisan di situ. Cuma kan aku ngelihat sebenarnya banyak nih teman-teman di Indo sendiri ya yang pada NATO juga gitu loh, anak-anak graffiti yang pada NATO, yang ya mungkin yang di teman-teman seinian kita lah, semainan kita kayak Cami, terus ada Enot juga, terus siapa sih Denny kemarin juga belajar NATO juga, Vivus gitu-gitu. Kayaknya seru aja sih kalau yang ada satu tempat yang benar-benar itu isinya anak graffiti semua yang NATO gitu. Anak-anak graffiti, dan mungkin ada teman-teman graffiti yang dari luar yang didatengin buat kayak presiden, terus kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Seru sih menurutku. Sebenarnya itu emang kan banyak juga awal rencana tuh kayak gitu sih Mas, kayak kenapa akhirnya aku bikin studio, dan awalnya kan dulu sebenarnya mau bareng sama Mas Ami ya gitu, tapi emang belum terrealisasi lah akhirnya. Tapi pada akhirnya aku bikin aja dulu. Ya Mas Ami kemarin berapa kali juga dia udah mulai nyoret badan lagi nih dia nih kan. Terus istilahnya kayak Dian kan juga dulu penggiat graffiti gitu. Kamu segala macam, terus itu sebenarnya kepengen punya satu tempat main yang kita punya profesi sama tapi hobi kita juga sama gitu, di graffiti juga, tapi lebih juga sama nih atau juga kepengennya memang pada akhirnya kayak gitu plannya. Tapi itu seru sih, kayak satu area yang
isinya sebenarnya bisa dua-duanya gitu. Iya, Mas. Ya sebenarnya sih sempat ada obrolan juga sih sama salah satu abang-abang di Gardu soal itu. Apa tuh? Ya, adalah. Jablay. Jablay juga lagi nato loh dia. Yoi. Iya. Ini maunya karakternya dia aja. Flashnya doang ya. Gak masalah juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Gak apa-apa sih kalau kayak dia kan tinggal nuangin ya. Kalau istilahnya kalau Jablay kan udah punya masa nih. IP sendiri. Nah dia bisa nge-grab fans-fansnya dia dengan itu tuh karyanya dia. Itu seru banget gitu, ada satu tempat yang memfasilitasi kayak gitu. Jadi ya selain bisa nato di situ, terus kayak kalau kita datengin artis yang dari luar nih kan banyak juga kan yang nama-nama gede di graffiti, mereka profesinya juga nato juga. Banyak banget bisa di invite gitu kan, seru. September piye Mas Det? Yuk gawe yuk. Gimana Mas? September. Semoga sudah membaik ya. Pas 1 tahunnya studioku nih. Menarik Mas Pak. Boleh. Kita bikin flash tattoo day. Flash day gitu ya. Ya flash day graffiti gitu ya. Graffiti tapi. Oh cakep tuh, bener. Seru. Ini apa? Waktu itu yang pas pameran One Up di Bali itu yang di galerinya All Caps. Mereka nyematin itu juga kan tuh, apa? Flash tattoo juga. Tapi bener-bener kecil-kecil. Bener-bener kecil. Ya emang dikerjain setengah jam selesai. Itu ngantri rame banget, Bang. Bener-bener rame banget. Tapi bener-bener si karakter One Up yang kecil-kecil gitu. Jadi kayak orang tertarik banget pengen buat, apalagi bule-bule juga kan. Nyayur banget sih tuh. Menarik banget sih tuh idenya diterusin. Flash day kan emang identiknya gitu, flash yang kecil nih, gambar-gambar kecil-kecil banget, terus jain cuma waktu 15 menit, 20 menit udah selesai kayak gitu. Ini kan memang ada planning, aku mau bikin itu kan, kayak kebetulan kan ada tawaran tadi kan dari teman kita juga untuk bikin acara, tetapkan dalam acara tersebut kan. Jadi ya dia ngajak gue untuk lu ngisi tatonya ya, tapi kita pasang flash aja. Nah akhirnya pada ini nih kesempatan aku sama teman-teman yang lain di Anonymous juga buat yuk kita coba mulai tebar jaring nih gitu kan, untuk yang kenalin tempatnya sendiri juga. Tapi kan kumpulin teman-teman yang satu frekuensi sih di hobi sama kegiatan menatonya gitu. Cuma itu emang butuh tempat yang besar sih kayaknya Mas. Iya sih. Mungkin. Coba nanti setelah ini kita kontak-kontakan. Enak tuh, lanjut. Bisa difasilitaskan. Asik. Maksudnya kan kalau kita sendiri kan lebih ke apa ya kayak gitu kan pasti masih banyak kurang-kurangnya dan nggak fokus juga. Mungkin bisa dibantuin juga nih. Ya terus kalau Mas. Gimana Mas Bim? Dia tidur dia. Bisa. Saya mindahin laptop lu nggak stabil koneksi. Bisa dicoba. Tapi kondisi Jakarta pandemi ini masih asik. Masih nanti kalau misalnya jangan dipaksain. Sudah pulih lah. Tapi ide yang menarik sih karena bahaya Bang. Secara audiensnya kan nge-cross tuh. Iya. Memancing audiens yang lain untuk terlibat juga. Menariknya situ. Soalnya kan kebanyakan di sini kan dikemasnya sama apa? Seni-senian yang ya gitulah. Paling musik juga namanya kan yang rock kayak gitu-gitu, terus
Pena hitam. Sama kesenian juga, kesenian yang fine art kayak gitu-gitu. Padahal kan graffiti seru banget tuh. Emang harus Lebih dipaksa fresh lah. Boleh dicoba. Bisa dong. Biar jadi acara tato move on. Oh. Nggak gitu-gitu aja. Kamu lagi move on, Thomas? Tato move on. Oh. Belum ada yang bantuin Mas Tok. Kode-kode. Lempar-lempar kode. Iya. Ini dong. Apa ya? Boleh lah, bisa diatur. Kan belum ada juga tuh dari so far sih belum acara. ada. Ya, maksudnya graffiti yang berhubungan sama tato kan belum ada tuh so far. Tapi kan pelakunya sendiri udah mulai banyak. Udah mulai banyak, betul. Iya nggak sih? Iya. Ya, bisa dikemas menjadi something menurut gue beda dan fresh gitu. Ya udah gitu masih teman-teman deket juga maksud gue yang pada berkegiatan tato nih kan. Iya. Pertanyaan gue, gimana cara mengundang audiensnya untuk lebih tertarik datang dan ngebuat? Mungkin ada satu signature memang yang dikeluarkan di situ jadi flashnya. Misalkan kayak waktu yang dilakuin GBW, waktu itu dia ngadain flash tato, dia ngeluarin satu flashnya si Darbot. Nah mereka ya nggak tahu seberapa banyak, tapi gue tanya Malik lumayan banyak yang nanya sih, cuma memang pada akhirnya pricingnya beda kan. Nah ini karakter gitu ya. Mungkin kalau dibikin lebih santai dengan misalnya karakternya siapa dengan harganya nggak terlalu mahal, mungkin bisa tuh banyak yang mau. Berarti iya itu juga bisa terus gampang. Atau apa kayak di kita kan deket ya sama teman-teman musik-musikan yang hip-hopan kayak gitu ya, mungkin mereka juga bisa bantu juga buat kalau di jadiin satu acara bareng, jadi mereka bantuin nge-highlight acara itu juga bisa juga kan. Atau dari artis grafitinya juga bisa sekalian di ya kan, karena kan acaranya kan bisa graffiti dan tato gitu, tapi artis grafitinya mungkin kayak yang memang udah keren banget juga gitu, bisa juga sih. Sebenarnya kurang lebihnya sih. Caranya hampir sama kayak street lilin kecil kali ya, tapi lebih ditambahin tatonya nih gitu. Lebih ke tatonya. Tatonya. Yang acara tato jadi road to street lilinnya juga. Oh, itu seru sih. Itu menurutku. Itu seru bang. Ya segmennya udah cross lagi. Iya. Jadi kayak apa ya? Lintas tongkrongan banget sih, menarik. Tongkrongan. Betul. Menarik. Soalnya kan kayak tato juga sekarang udah nggak identik sama orang-orang yang kalau dulu kan yang sangar-sangar serem-serem gitu kan. Sekarang kan udah nggak lagi. Udah geser sih. Iya. Udah lebih bisa diterima. Udah lebih lebih fashion sekarang orang-orang. Ya. Pada akhirnya tato sekarang jadi fashion sih. Ya jadinya siapa punya jadi pengen punya juga gitu. Anak SMA ini udah mulai banyak sih menurut gue. Banyak banget. Apalagi kalau di Bali mungkin lebih banyak lagi mas ya. Mas Dede. Iya mas. Benar-benar. Kayak udah umum aja sekarang. Ya tinggal gimana dikemasnya acara atau itu. Lo berdua pernah menggarap orang yang nangis nggak sih di tato terus kayak nangis sakitan? Pernah banget. Terus lo mau gimana? Maksudnya kayak lo tunda dulu atau kayak malah terus? Gak ada ampun mas Bim. Gak ada ampun. Sampai selesai baru tuh.
Kalau waktu itu gue di rumah kebetulan karena waktu itu gue udah balik studio, ini orang kontak gue untuk ditato, ya udah akhirnya gue bawa ke rumah lah. Anak SMA nih, gue pikir dia bakalan yang santai aja gitu natonya, enggak loh. Itu sampai gue disampein sama RT gue karena samping rumah gue. Bohong lu. Beneran, karena lingkungan rumah gue ini udah tau nih kalau gue nato kan, sering nato di rumah juga. Maksudnya ya mereka cuma sering dengar suara mesin aja gitu, tapi tanpa suara teriakan yang sampai ini kenapa orang nih gitu kan. Nah itu kan disamperin malam-malam gue, kenapa toh gitu kan. Nggak apa-apa pak, ini orangnya kesakitan. Terus sampai teriak-teriak kayak gitu, iya dia nggak kuat. Gue cuma bilang standar itu, dia sampai bener-bener yang teriak lu kayak dia mau dipotong gitu, yang sampai itu keluar air mata semua deh gue. Iya drama gitu, tapi tetap gue gas terus, udah biar cepat selesai lah gitu, jangan banyak gitu. Tapi akhirnya kelar sih mereka. Ya gitulah. Berapa kali gue sering dapat orang yang nangis. Ada yang diem tiba-tiba sesunggukan. Kenapa mbak? Sakit mas. Ada juga. Ditenangin nggak kalau yang gitu mas Mbak? Hah? Ditenangin. Kalau zaman dulu ditenangin. Pas sekarang tak suruh minum aja dulu. Istirahat dulu. Ada yang di belakangnya di luar. Di depan bukan di belakang. Di depan. Mbak, enggak mbak, bercanda. Ya gitu. Sering sih nemu yang kayak gitu, yang apa sampai nangis kayak gitu. Ya tetap mau nggak mau tetap harus kita lanjut kita kerjain. Soalnya kalau harus nunggu besok, nggak mungkin besoknya juga langsung dikerjain. Jadi masih harus nunggu sembuh dulu ya. Nunggu sembuh dulu, dan ya itu kan lama lagi. Biasanya kan kalau harus ada yang bantuin ya, Det. Oh. Mas Aldi mau membantu? Bantu nenangin. Spesialis penenang. Det, aku nanya dong. Aku boleh nanya kan? Iya. Boleh dong. Boleh mas. Tempat yang paling ekstrim yang pernah kamu tato di mana, Det? Tempat paling ekstrim di badan, dan ya pokoknya ekstrim lah yang menurut kamu, ini ekstrim banget itu pakai di sini. Di badan bininya orang. Itu ekstrim. Dan kamu simpenannya ya? sambil nato nih, ditungguin di belakangnya. Itu menegangkan banget sih. Itu ekstrim banget ya. Iya, ekstrim banget di situ. Kayak gimana ya, kayak diintimidasi gitu kitanya jadinya. Yang biasanya nato posisi emang, ya mas? Emang banyak gerak gitu kan. Terus tiba-tiba ditungguin di belakangnya. Iya, natonya terus jadi gimana sih kalau lagi gambar ditungguin gitu di belakangnya? Gak nyaman ya? Berarti area private gitu. Areanya sih sebenarnya enggak juga sih, cuma kayak ya standar aja lah, paling kayak berdiri terus di angkuk kayak gitu doang sih. Cuman karena ditungguin nih. Kalau ditungguin kan jadi beceng ya? Mana sih? Sambil dipegang. Ditungguin sambil dipegang lagi. Males sih. Kaku dong jadinya dong. Gak ngobrol sih. Iya, tegang. Karena ibu kering. Pakai headset ya. Nggak ngobrol. Bener-bener nggak denger ya, bener-bener nggak denger. Padahal teh awar jarang kok, udah cukup teh pucuk pun. Gimana Din? Bang, bagi teh pucuk bang. Pembahasan teh pucuk itu tadi. Bocor. Mau bang? Jadi bang. Resti madu bang. Oke. Minggu depan kayaknya kita ini seru kali Bim. Ngobrol, cuman setiap orang yang ini harus megang minuman masing-masing. Pegang nih. Mabok online nongkrong bareng. Yo. Pernah dicoba seru tuh. Iya, boleh tuh.
Biar lebih santai ngobrolnya. Temen-temen deket aja yang kenal-kenal. Mantap. Iya tuh. Mengangkat minggu gitu, Bim. Iya, mengangkat potensi daerah, Mas. Potensi daerah bisa membantu ya. Nih, pertanyaan pamungkas nih. Lo berdua kenapa masih melakukan tato? Makannya dari situ, Bang. Selain itu. Karena emang apa ya? Ya seneng aja sih sebenarnya. Kayak apa ya? Karena emang mungkin basicnya dari gambar juga sih. Kayak yang berkaitan dengan gambar ya pasti selalu menyenangkan sih. Apalagi kalau ya jarang gambar di tembok terus jadinya ke NATO gitu ya tetap masih gambar juga, cuma beda media, beda tools saja gitu. Kalau Mas Toto mungkin? Karena memang udah dari dulunya seneng gambar, terus kebetulan ketemu sama satu bidang yang NATO seru nih gitu, karena satu medianya menjadi sebuah tantangan ya, dan yang pasti masih dapat nih buat hobinya dan sama hasilnya sih. Hasilnya ya. Menghasilkan juga. Menghasilkan. Selain tetap bisa terus gambar, terus tiap harinya atau pas lagi NATO dapat media yang berbeda-beda karakternya, tapi juga dapat hasilnya yang berbeda-beda. Jadi makanya kenapa sampai sekarang akhirnya gue mau terjun lagi di tato. Tapi kayak ketika lo bilang rudet sih, ketika lo bilang menjadi mata pencaharian, kesulitan utamanya tuh apa, Det? Kesulitan utama ya mungkin kalau pas lagi kayak gini nih Mas, sama kayak pas mungkin bener-bener yang ya aku udah ngerasain NATO nggak cuma di satu tempat gitu ya, udah di beberapa tempat yang aku pernah nyobain kayak gitu. Ya kesulitannya mungkin kalau kita pas kita datang nih ke tempat lain, kita salah timing nih datangnya. Terus kalau kayak kita residen lama di satu tempat, ya mungkin pas lagi low season gitu, bener-bener kerasa sih kadang. Kayak aku pernah kan jalan nih tato trip gitu ke Kalimantan kayak gitu. Nah pas ketika aku datang di tanggal yang salah juga, yang NATO nggak sebanyak kalau NATO yang di datang pas yang di momen yang tepat gitu. Kayak gitu aja sih. Seasonal. Cara ngebaca seasonalnya itu gimana? Ya karena mungkin kalau kayak ini kan di Indo gitu ya tanggal muda aja. Datang di pas mendekati tanggal muda kayak gitu. Terus kalau kayak di Bali gitu ya nanti mungkin pas high seasonnya ya di bulan-bulan kayak mulai dari April gitu udah mulai high season tuh. Peaknya kan nanti kayak di bulan Agustus sampai Oktober gitu rame-ramenya. Kalau di Jakarta sendiri ada kayak gituannya nggak sih Mas? Seasonal? Enggak sih, lebih yang bebas-bebas aja sih. Karena rata mungkin ya Mas ya? rata aja sih. Ya musim liburan nggak musim liburan ya sama aja. Musim gajian paling ya Mas ya? Musim gajian iya kadang-kadang. Iya kan? Tapi emang kebanyakan jadi akhirnya mereka nanti ya Mas nunggu gajian. Oh ya sih. Kuat modal. Kayak gitu aja sih kalau mereka. Kuat modal. Gitu. Nggak terlalu ngaruh kalau di Jakarta sendiri sih. Kuat tapi badan, kuat mental, kuat modal. Dari lo berdua ada tips nggak sih, maksudnya kayak gimana cara bertahan ketika lo mencari ini, menjadikan ini sebuah ekonomi, gimana caranya bertahan dari sini? Konsisten bertahan ya?
Enggak Mas. Kalau aku mungkin di ini lagi ya, masih dibagi lagi bertahan di kondisi yang kayak gimana nih. Kalau misalnya yang benar-benar kayak sekarang ini ya mau nggak mau terus gesit juga sih, cari sumber yang lain juga. Jadi ya jangan sampai cuma gantungin dari satu sumber doang sih. Gitu. Buat peluang. Kira. Cari peluang. Kan kayak ya mungkin kalau pas tato-tatonya lagi nggak bisa kan tetap ada gambar-gambar yang bisa dijual juga gitu kan, kayak desain-desain tato yang bisa diputerin buat apa kayak gitu kan, masih bisa juga tuh. Ya. Kalau dari gua sendiri sih sebenarnya kalau emang dalam kondisi saat ini emang gak susah ya. Makanya kenapa akhirnya jadi sedih nih. Iya gitu. Ini sesi sedih nih. Sesi curhat tukang tato nih. Jadi kenapa akhirnya gue bikin si Anonymous ini jadi house ya, karena tadi yang pertama kayak gue bilang di sini memang utamanya memang untuk tato, tapi selain itu lo bisa cari dengan kegiatan lo apa aja yang berhubungan masih sama kebisaan lo. Memang pada saat ini lo jadi harus belok-belok sih gitu. Apa aja yang bisa dikerjain dengan bakat lo ya carilah, jadiin sesuatu gitu. Karena kalau ngandelin tapi mau nyopet juga susah nih Mas Tok. Gak bisa di sini Mas. Nyopet. Udah lu copet. Ya gitu. Ditanya sama Adel lu. Apa tuh? Maksudnya apa kabar katanya? Mana Adel? Ngomong sendiri lah. Tuh mungkin bisa saling membantu. Adel. Apa masalah? Nanya Adel nanya apa? Nggak ada, nanti nanyanya individual aja 4 mata. Nanyanya langsung japri ya. Ya, pakai Zoom japrinya. Mas Rudet. Ya. Biasa ya, seperti biasa. Sehabis ngobrol-ngobrol dapat PR untuk bikin logo selanjutnya. Oh gitu. Oke. Yoi. Siap. Nanti kita perkolepan Mas Tok. Estafet. Siap Mas Rudet. Ya. Ya pokoknya segitu aja. Kayak poster yang sekarang gitu bisa disesuaikan aja sama itunya. Terserah mau gue sih awal-awal cuman si tulisan cloud-nya aja yang direspon, karena menurut gue biar kaliannya juga santai gitu, nggak yang harus bikin jammingnya juga harus apa gitu. Santai itu aja. Cuman terserah kalau kalian mau merespon juga. Langsung di kulit kali Mas Rudet ya? Iya cakep tuh. Ayo kulit masing-masing. Kulit masing-masing. Ya atur aja ya. Gimana cakepnya. Oke, siap. Terima kasih banyak loh Mas Rudet, Mas Toto, waktu dan terima kasih banyak berbagi ceritanya, menyenangkan sekali. Mas Ol. Perspektif ini. Terima kasih juga Mas Ol udah memfasilitasi keluh kesah kami. Gosip-gosip Kang Tato. Ditunggu ini sih, tadi tuh ide-idenya cakep sih. Itu menarik lah pokoknya. Ini sih. Ayo, list. Aku mau juga sih teman-teman NATO sih. Kita butuh list ya. Mungkin bisa karena ini graffiti ya. Bisa dibikin unique selling point-nya, maksudnya apa sih nggak bisa dari tato artis lain gitu. Ya tagging sih kalau menurut gua. Banyak sih mau tagging. Bisa. Graffiti banget. Tagging throw up terus kayak apa? Ya pasti banyak juga kan yang punya artwork yang oke nih buat dijadiin tato. Soalnya kan sekarang juga desain tato udah nggak yang harus tato banget juga. Banyak yang kontemporer juga kok yang sebenarnya malah bikin kita ini serius nih kayak ginian ditatoin kayak gitu kan. Banyak juga deh. Kontemporer ya? Kontemporer.